Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Roslinda dari kelas 9H nomor absen 10. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran seni lukis. Aliran seni lukis adalah suatu gaya genre atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Dan adapun beberapa aliran seni rupa. Yang pertama yaitu surrealisme. Surrealisme merupakan aliran seni lukis yang sebagian hasil karyanya menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di alam mimpi yang sebenarnya merupakan bentuk alam bawah sadar manusia. Salah satu tokoh yang paling terkenal pada aliran ini adalah Salvador Dali. Yang kedua adalah romantisme. Romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi dreamlike. Aliran ini menitik beratkan emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dan alam. Tokoh yang paling terkenal pada aliran ini adalah Raden Saleh. Yang ketiga, plural painting. Plural painting merupakan aliran seni lukis yang dalam proses beraktivitasnya melalui semacam meditasi atau penggambaraan intuisi yang bertujuan dapat mengambil dan menerjemahkan gerak kehidupan ke dalam bahasa visual. Yang keempat, bandingkut atau isme. Bandingkut atau isme merupakan sebuah aliran seni lukis yang memiliki kecenderungan pada proses penggayaan. Hasil karya aliran ini merupakan rangkaian bahan-bahan bekas atau bahkan temuan yang kemudian bisa menjadi sebuah karya seni yang berupa karya ruang atau seni instalasi, 2 dimensi atau lukisan atau instalasi dinding, 3 dimensi atau serupa patung, ataupun karya seni tata panggung teater. Yang kelima, ekspresionisme. Aliran seni lukis ini merupakan aliran yang hasil karyanya lebih mengarah pada kecenderungan seorang seniman dalam upayanya untuk mendistorsi kenyataan dengan berbagai macam efek emosional. Hasil karya aliran ini banyak kita temui dalam karya lukis, film, sastra, musik, dan arsitektur. 6. Kubisme. Kubisme adalah aliran atau gaya seni lukis yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Gaya ini dipelopori oleh pelukis Spanyol yang bernama Pablo Picasso. Rupa Nusantara yang mengikuti gaya ini antara lain Bud Mokhtar, Mokhtar Apin, Sri Hadi, dan Fajar Sidik. Dan yang ketujuh, fauvisme. Fauvisme adalah aliran yang menghargai ekspresi dalam menangkap suasana yang hendak dilukis. Tidak seperti karya impresionisme. Pelukis fauvis berpendapat bahwa harmoni warna yang tidak terpaut dengan kenyataan di alam justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. 8. Neo-impresionisme. Aliran seni lukis ini merupakan sebuah aliran seni lukis di mana teknik melukisnya tidak lagi menggunakan warna campuran, baik yang ada pada palet maupun yang ada di atas kanvas, melainkan ditempatkan pada beberapa titik kecil yang bersebelahan. Aliran ini berkembang dengan pesat di Prancis sekitar tahun 1886 sampai dengan 1906, yang dipimpin oleh Georges Seurat. 9. Realisme. Aliran seni lukis ini menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan atau interpretasi tertentu. Perupa Nusantara yang mengambil gaya ini antara lain Tubus, Tarmizi, Wardoyo, dan Duwah. 10. Naturalisme. Aliran seni lukis ini menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan alam nyata atau nature. Perupa Indonesia yang mengambil aliran ini antara lain Basuki Abdullah, Raden Saleh, Wakidi, dan Mas Pringadi.
Dan ada juga ciri-ciri aliran seni lukis. Ciri-ciri surrealisme adalah: 1. Penuh dengan khayalan dan fantasi, lukisan aneh dan asing. 2. Objek merupakan penggabungan dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. 3. Objek yang digabung dalam lukisan bisa makhluk hidup dan benda mati, bebas asalkan bisa menjadi unik. Ciri-ciri romantisme: 1. Lukisan mengandung cerita yang dahsyat dan emosional. 2. Penuh gerak dan dinamis. 3. Warna bersifat kontras dan meriah. 4. Pengaturan komposisi dinamis. 5. Mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. 6. Kedahsyatan dan melebihi kenyataan. Adapun ciri-ciri aliran seni lukis ekspresionisme: 1. Lebih banyak mengungkapkan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia seseorang. 2. Ungkapan isi hati seseorang. 3. Pemilihan warna diutamakan. 4. Imajinasi seseorang. Ciri-ciri aliran kubisme: 1. Menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. 2. Melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis atau mulut di atas mata, hidung di bawah. 3. Menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris atau hidung seperti segitiga atau siku seperti trapesium. 4. Mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. 5. Pada fase kedua kubisme, synthetic kubis, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak. Ciri-ciri fauvisme: 1. Warna mencolok yang tidak melihat keakurasian pada referensi model atau objek yang dilukis. 2. Bentuk gambar pada lukisan diiringi oleh garis tegas. 3. Warna digunakan untuk mengekspresikan gagasan seniman. 4. Keakurasian bentuk gambar pada referensi model atau subjek dihiraukan. Ciri-ciri aliran neo-impresionisme: 1. Gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. 2. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. 3. Fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan subjeknya sendiri. 4. Menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dab yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. 5. Marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi. 6. Tidak menggunakan warna hitam. Ciri aliran realisme: 1. Mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. 2. Menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-hari. 3. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. 4. Realisme tidak setuju terhadap subjek yang seni yang dibesar-besarkan dramatis ala romantisme. 5. Memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. 6. Tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah ataupun pakaian mahal. 7. Objektif terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan, misalnya mengangkat peristiwa tragisnya perang yang dihasilkan oleh permainan politik kelas atas melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya. Ciri-ciri naturalisme: 1. Bertemakan segala tentang alam. 2. Memiliki teknik gradasi warna. 3. Memiliki susunan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan, serta gelap terang dikerjakan seteliti mungkin.
Sekian dari saya, mohon maaf jika penjelasannya tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.